Hey, what's up? Welcome back to Sky Family TV. Dan di video kali ini gua nggak akan review barang dan juga kita nggak traveling saat ini, tapi lebih tepatnya kita akan bercerita sedikit bagaimana perjalanan Sky Family TV dari nol sampai dengan monetisasi, dan bagaimana step monetisasi itu akan kita lakukan bareng-bareng karena ini baru pertama kali. Kita sangat happy support dari teman-teman. Thank you banget udah subscribe, udah nonton video kami. Terima kasih banyak. Oke, gue akan share screen laptop gue, dan ini kondisinya kita di angka 988 subscriber dan 5068 jam tonton. Nah, mungkin teman-teman pada tahu ya, di sini di channel kalian langsung itu ya buat para YouTuber yang masih belum monetisasi. Nah, di sini ada menu di sebelah kiri, kalian bisa lihat ini ada menu monetisasi. Nah, di sini udah ada tertulis langsung requirement-nya seperti apa, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Nah, prosesnya bagaimana Sky Family TV bisa berkembang sehingga mencapai titik ini, yaitu saya akan recap sedikit buat menyemangati teman-teman YouTuber yang masih belum nyampe ke titik entry atau requirement untuk menjadi YouTube Partner Program ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya teman-teman ya, ini ada 1000 subscriber dan juga 4000 jam tonton. Nah, untuk jam tonton sendiri sebenarnya agak berbeda dengan apa yang kita udah punya. Ya seperti ini ya, saya udah punya 5000 cuman di the last 28 days. Kalau saya lihat setahun ke belakang itu saya udah 9400. Kami baru mulai ini di Juli ya, kalau kalian lihat di sini ya, ini trafficnya ya. Ini di Juli kita posting video, dan traffic kami pun kita bangun ya. Sebenarnya kalau friends family aja itu mungkin cuma 200-300 view per bulan ya maksimal itu ya. Tapi kita coba beriklan guys. Jadi langkah kami waktu itu adalah kita juga buka Facebook ya. Kita buka Facebook page ya kan, kita bagikan di Instagram, di WhatsApp. Jadi jangan malu, jangan enggan, blast aja tapi jangan maksa ya kan. Jadi kita harus juga secara organik mencari penonton ya, mencari audiens ya secara organik. Tapi organik aja itu nggak cukup ternyata guys. Jadi kita memutuskan untuk gimana kalau kita beriklan ya kan. Kita awalnya beriklan di Facebook ya guys. Jadi di sini kalau kalian lihat di Facebook, nah ini kita udah pernah beriklan ya. Ini di Facebook page bagi yang belum tahu. Jadi di page itu ada kalian bisa buat perjalanannya kalian, posting ya kan, video. Ini buat audiens kita yang follow kita punya Facebook page. Makanya di YouTube kita selalu mencantumkan Facebook page ya. Jadi kita beriklan di Facebook itu ternyata kurang efektif ya guys, menurut kita ya, karena ini pengalaman kita pribadi itu kurang efektif. Karena contohnya ya, saya pergi ke AdCenter sini. Nah ini untuk yang reach-nya sih lumayan bagus ya, karena 28.500, tapi yang klik-kliknya 543, which is yang nonton ke YouTube kita dari orang yang diiklanin di Facebook itu cuma 543 out of 28.000. Jadi sangat kecil ya guys. Nah akhirnya saya belajar bagaimana caranya menggunakan Google Ads ya. Nah ini Google Ads dari AdWords. Kalau teman-teman udah posting video, saya contohkan ya. Ini contohnya saya punya konten ya. Ini video-video yang sudah saya posting. Di sini ada 3 titik option. Nah ini kalian bisa klik dan di sini ada promote. Nah ketika kalian klik ini, itu langsung dia redirecting ke Google Ads ya guys. Nah Google Ads ini saya akhirnya pakai setelah saya merasa Facebook terlalu sedikit hasilnya dari apa yang udah orang lihat. Nah di Google Ads ini lebih efektif menurut saya. Nah ini coba saya akan contohkan satu buat teman-teman. Ini saya contohkan aja. Misalnya video ini ya, video road trip Jakarta Bali, karena ini lumayan paling working ya, 22.000. Nah ini tinggal klik aja di option ya kan, klik promote. Nah ini langsung kayak gini ya, kayak yang di page sebelumnya. Lalu di get started saja. Nah
Ini tergantung, ini saya selalu ambilnya yang automatically played before, during, after YouTube. Ini emang kadang-kadang ganggu orang, cuman ya lu harus beriklan untuk orang tahu ya kan. Dan kemana dia akan landing ini harus kalian isi alamat URL-nya ya. Jadi tadi gue klik ini, terus ini di get shareable link aja, di paste di sini. Lalu kita, ini tampilannya, previewnya ya, desktop sama mobile. Kita next saja dari sini. Nah, untuk lokasi ini tergantung guys, tergantung dari isi konten. Nah, kalau misalnya kontennya kayak traveling ke Bali, mungkin semua orang Indonesia yang punya mobil ataupun mau nyewa mobil pengen coba road trip ke Bali. Jadi, gua kemarin iklaninnya Indonesia. Tapi kalau misalnya tempat nongkrong-nongkrong di area rumah atau Jakarta atau Banten, gue biasanya cuma ngambil yang di Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya ya. Jadi bener-bener buat iklannya itu sesuai dengan areanya. Nah, cuman karena ini Bali, saya iklannya di Indonesia. Nah, untuk bahasanya sendiri di sini gue menggunakan 2 bahasa ya, Indonesia sama Inggris, karena beberapa orang seperti saya lebih nyaman menggunakan defaultnya itu bahasa Inggris gitu ya. Nah, kita next. Nah, di sini juga bisa lebih spesifik lagi. Kalian misalnya video game gitu ya, atau tentang olahraga laki-laki, jadi gendernya kalian bisa targetin laki-laki atau perempuan, atau even kayak saya dicentang semua aja karena cuma family trip. Oke. Untuk usia juga nggak ada masalah, saya keep it white aja. Parental status juga saya keep it white aja. Dan di sini kita juga bisa, dulu saya sering main di sini, misalnya saya lagi review ya, saya suka pergi ke lifestyle ya kan, ada family focus ya, kita bisa klik ya. Jadi dia lebih narrow gitu ya, lebih fokus gitu ke segmentasi people ataupun orang-orang yang profilnya seperti ini gitu ya. Tapi kebanyakan waktu saya keep it interest as broad as possible, karena menurut saya sih di pandemi ini everyone watching YouTube, jadi nggak ada salahnya kita mencoba keep as broad as possible gitu, seluas mungkin jangkauannya. Kita next saja. Nah, di sini dia merekomendasikan 83.000. Cuman saya biasanya kecilin budgetnya itu jadi 20.000 atau even $1 ya, 14.000, 15.000 seperti itu. Nah, saya rekomendasinya sih tetap aja di daily-nya di 20.000 aja. Nah, next ya, kita ke recap seperti ini, lalu kita klik next lagi karena ini udah bener semuanya. Lalu dia langsung ke sini. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke add group, karena ini cost per view-nya itu masih tinggi ya guys, masih di berapa nih? 700. Ini mahal sekali ya. Jadi saya biasanya turunkan ini menjadi 20 atau even 15 gitu ya. Nah, ini video saya sebelumnya yang saya iklankan yaitu Scarlett, ini masih on. Ini saya 20 aja cost per view-nya. Lalu ini udah berjalan 2 hari ya. Ini saya baru menghabiskan Rp1.400, which is ini sangat working dibanding dengan saya bermain Facebook. Rata-rata spend saya di Google Ads ini kurang lebih sebulannya 100.000 ya guys. Jadi kadang-kadang kalau udah nyampe 1.000-2.000 itu saya stop. Jadi bisa di pause seperti ini ya. Jadi klik ini pause gitu ya. Nah, ini kalian namain aja. Misalnya tadi ini road trip ya. Supaya nanti nggak nyampur lah dengan iklan-iklan yang lain. Nah, ini ketika saya misalnya mau pause, saya tinggal klik pause. Ini di saat pertama, ini statusnya sih sebenarnya masih under review guys. Bisa kalian lihat di ads and extension di sini. Ya, ini saya filter dulu yang enable aja karena yang lainnya saya udah disable. Nah, ini tuh masih pending under review. Jadi tunggu sekitar ya bisa sehari ya, kadang saya nunggu setengah hari lah gitu. Lalu dia berubah menjadi eligible. Kadang-kadang juga yang pusingnya kita menghadapi iklannya itu nggak di-approve, diakibatkan ada konten yang mereka nggak setuju lah gitu ya. Ada yang
ada yang konten yang nggak sesuai syarat. Nah itu biasanya saya appeal atau saya ganti sedikit kontennya gitu ya. Oke, itu perjalanan kita beriklan ya guys. Makanya kalau teman-teman lihat di sini kita udah rata-rata sih saya cap di 2000-an ya. 2000, 1000, 2000, 2000 gitu ya view-nya. Karena apa? Karena dengan begini people ataupun penonton itu ada trust gitu ya, dan dia akan melihat oh iya ini videonya ternyata banyak juga ya yang nonton gitu ya, dan itu akan sangat berimpact untuk subscriber kita gitu ya, kenaikan subscriber kita dan kenaikan jam tonton kita. Nah untuk para pemula ataupun yang saya juga pemula, cuman maksudnya yang baru-baru banget mulai YouTube, jangan enggan-enggan untuk berinvestasi, tapi konsistensi dan persistensi itu kunci utamanya ya. Setiap minggu kita buat konten untuk upload, karena saya kerja ya, jadi kita hanya buat konten di weekend gitu ya, atau di malam hari setelah saya pulang kerja itu kita buat konten. Buat teman-teman yang punya waktu luang itu punya banyak banget waktu untuk buat konten, jadi lebih sering kalian posting upload itu lebih akan cepet gitu ya. Kita baru mulai aktif itu Juli, itu yang kita weekly. Dulu sih awalnya 2 tahun yang lalu 2018 kita buat YouTube, tapi kayak cuman setahun itu 3 kali atau 2 kali even kita upload gitu ya. Jadi sangat nggak konsisten gitu ya, karena kita waktu traveling doang baru kita buat gitu ya, hanya untuk album keluarga. Nah akhirnya kita memutuskan untuk gimana kalau kita aktif dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya itu dalam waktu 6 bulan kurang lebih ya, dari Juli sampai dengan Januari sekarang ya 7 bulan 8 bulan gitu ya. Kita akan go through sama-sama bagaimana kita daftar YPP ya, YouTube Partner Program ini. Oke, sekarang kita lihat di dashboard. Ini kita udah nyampe 1006 subscriber ya. Saat ini kita udah 1006 subscriber. Jadi kita udah bisa nih. Nah, kita lihat monetisasi page-nya ya. Apakah sudah sampai 1006 atau tidak? Nah, sudah sampai 1000 ya guys. Jadi kita udah bisa apply. Yuk kita apply bareng-bareng. Oke, tadi 998 saya buat video ini, dan alhamdulillah 2 lagi nambah karena mungkin memang video baru dan saya iklanin juga. Terima kasih banget buat para subscriber. Jangan lupa komennya, kita akan balas pastinya. Oke, kita apply now. Bismillahirrahmanirrahim. Kita apply sekarang ya. Page pertama yang kita akan lihat adalah channel monetisasi. Ada 3 step. Step 1, review partner program terms. Ini kita start aja. Basically ini cuman kayak kita accept term and conditionnya YouTube partner program ya. Ini sebenarnya sih gue malas baca ya. Mungkin teman-teman ada yang mau baca monggo, karena ini nggak setuju ya kalian artinya nggak join gitu ya. Jadi saya accept termnya. Oke. Next, saya harus sign up untuk Google AdSense. Ini saya belum punya ya guys. Jadi dulu itu Google AdSense bisa dibuka terlebih dahulu sebelum kita buka YouTube gitu ya, studio. Tapi sekarang itu di inactive. Jadinya kita harus achieve dulu monetisasi baru kita bisa eligible untuk men-sign up di AdSense ini ya. Kita start aja bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nggak punya. I don't have. Oke, saya continue. Oke. Jadi dia langsung ngarahin ke Google AdSense untuk sign up. Your website, ini URL udah pre-filled dari mereka. Ini channelnya kita, Sky Family TV. Get more out of AdSense. Ini oke, nggak masalah. Kita minta dianya kirimin kita customize help dan performance suggestion. Ini kita pilih Indonesia. Oke, please review. Ini sih selamat datang, bla 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 bla. Ini gue kayaknya nggak usah baca. Jadi gue create account aja. Nah, ini udah beres ya AdSense-nya. Alhamdulillah, kita get started. Oke, lalu kita submit ya. Oke, kita tunggu dulu. Karena ini kita baru setup Google AdSense ya. Jadi kita balik lagi ke studio. Oke, ini lagi loading.
Oke, jadi dia tulisannya in progress ya, step 2-nya ya. Dan ketika step 2 ini not done, kita nggak bisa move ke step 3 ya guys. Jadi ini get review ini kita belum bisa ya. Jadi ini dia masih progress. Nah, berapa lama sih? Kemarin sih gue nonton beberapa YouTuber gitu, ada yang bilang half a day, ada yang bilang seharian. Nah, biar tahu bareng-bareng nih, jangan skip videonya, tonton terus karena kita lagi nunggu ke step ketiga ya. So guys, balik lagi, ini udah gue tunggu step keduanya. Step keduanya itu kurang lebih memakan waktu sekitar 8 jam ya. Dari pertama kali gue memilihnya untuk create account di Google AdSense, itu kurang lebih 8 jam itu udah done ya. Jadi step 2-nya udah done, di situ gue lengkapin alamat yang tempat rumah gue sekarang, di situ udah gue lengkapin semua. Dan kita menuju step ketiga, yaitu getting reviewed guys. Jadi YouTube itu akan nge-review channelnya di step ketiga yang kemarin gue tunjukin. Dan finally setelah nunggu kurang lebih 2 hari ya, kurang dari 2 hari malahan ya, alhamdulillahnya YouTube mengirimkan kita email ini, congratulations, you've been approved to join YouTube Partner Program. Nah, di sini dijelasin ya semuanya ya, dan di sini dia juga rekomend untuk reviewing the YouTube Help Center dan bla bla bla, so forth and so on ya. Nah, gue langsung masuk ke YouTube Studio ya kan. Nah, ini gue masuk ke YouTube Studio, channel monetisasinya udah seperti ini guys. Page yang ditampilkannya udah langsung di sini ada tulisan channel monetization, earn money from your YouTube channel, bisa learn more, atau opsinya di sini ada video advertising dan see more. Nah, ini akun saya ya, nanti akan saya agak sedikit blurrin. Ini nggak sampai di sini doang, ada step berikutnya yaitu mengaktifasi iklan di video-video kita guys. Jadi kita pergi ke konten. Nah, di sini udah ada logo dolarnya, tapi yang ini udah saya onin. Di sini ada tabnya untuk kolom monetisasi. Kita akan buat satu contoh, mungkin yang video lama aja ya, karena video barunya belum gua create ya, belum kita edit. Oke, kita akan coba contoh satunya ini, yang judulnya Villa Iris di Puncak kemarin. Ini kita akan aktifkan monetisasi bareng-bareng ya. Kita langsung aja set on, kita save ya kan. Ini udah set on by default guys ya. Jadi untuk menunya kita langsung bisa masuk ke dalam menu monetisasi itu dengan mengklik logo dolar ini gitu ya. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita bisa untuk by defaultnya dia langsung masukin semuanya ini. Dan di sini ada after video, kita boleh centang juga nih. Nah, untuk mid-rollnya teman-teman mungkin ngerasa ya kalau nonton YouTube yang udah channelnya dimonetasi itu kadang-kadang pada saat waktu dia peak, kitanya penasaran dia mau ngomong apa atau mau nampilin sesuatu, dianya iklan gitu ya. Nah, itu adanya di during video yang ini ya, mid roll. Ini bisa di manage gitu ya. Jadi maunya di mana nih? Saya mau tambahin ad break ini namanya. Misalnya contoh saya nambahinnya ketika mau liatin menu ya, misalnya di sini. Nah, ini mau lihat menu, atau mungkin agak kesana lagi ya, yang agak bagus ya, mungkin ini ya, ini lagi loncat ya kan. Nah, di sini saya tambahin ad break gitu ya. Nah, di sini udah ada. Oke, ini gue save dan kita udah done, selesai sampai di situ ya. So, kalau kalian ke dashboard ya, ke dashboard sini ya, itu udah ada di sini estimasi revenue-nya guys, di sini ya. Tuh udah ada estimasi revenue-nya. Nah, ini kita coba cek dulu Google AdSense-nya. Ini udah aktif. Ya. Ini kalau kalian lihat di sini masih kosong guys, masih nol semua ini ya, balance nol semua, nol. Karena emang kan masih baru ya, as you know. Ini baru semua. Like video ini kalau suka, dislike juga nggak apa-apa. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar tambah seru, biar tambah banyak nih guys kontennya. Gue rasa cukup untuk video kali ini. Begitu aja untuk dari perjalanan kita dari belum monetize selama 7-8 bulan, kita akhirnya monetize, dan step-stepnya untuk setup monetize dari step 1 sampai dengan step 3 nya beres, memakan waktu kurang lebih 2 hari untuk approval dari YouTube. Dan finally kita bisa men-set monetisasi options di semua video kami.
dan juga video-video kami yang akan datang. Mudah-mudahan dengan ini kami makin semangat terus, dan teman-teman thank you banget untuk supportnya. Thank you banget untuk komen-komennya, sangat menginspirasi. I guess that's it. I see you on the next video. Bye-bye.